Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Anissa dengan NIM 18060286. Izinkan saya memaparkan hasil penelitian pada skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Flashcard berbantuan aplikasi Canva pada materi huruf vokal dan konsonan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Yang terhormat kepada pembimbing 1 Ibu Agni Muftiani MPD dan kepada pembimbing 2 Bapak Dery Padli Pratama MPD yang telah memberikan arahan dan juga bantuan kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Terbelakang dari penelitian yang saya lakukan pada skripsi ini adalah penggunaan media pembelajaran masih kurang. Kebanyakan media yang digunakan hanya papan tulis, buku, dan gambar. Penggunaan teknologi untuk menciptakan media pembelajaran masih kurang, seperti penggunaan PowerPoint, Canva, dan aplikasi penunjang pembelajaran lainnya. Kemudian latar belakang yang ketiganya adalah kemampuan membaca permulaan kelas 1 SD masih kurang, sedangkan bobot materi yang dihadapi menuntut siswa untuk sudah bisa membaca dari sejak kelas 1. Dari latar belakang masalah itulah saya membuat sebuah pengembangan media berupa kartu baca yang akan membantu untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini yang pertama adalah untuk mengetahui proses pengembangan media flashcard materi huruf vokal dan konsonan dengan berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media flashcard materi huruf vokal dan konsonan berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap media flashcard materi huruf vokal dan konsonan berbantuan aplikasi Canva. Dan yang keempat, untuk mengetahui kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD yang pembelajarannya menggunakan media flashcard materi huruf vokal dan konsonan berbantuan aplikasi Canva. Kemudian metode penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian R&D atau Research and Development. Dalam penelitian ini terdapat 10 tahapan. Yang pertama adalah penelitian pendahuluan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan desain produk awal, yang keempat validasi produk, yang kelima revisi desain produk, yang keenam uji coba terbatas, yang ketujuh revisi, yang kedelapan uji coba luas, dan yang terakhir adalah produk akhir. Untuk tahapan yang ke-10 pada penelitian ini tidak saya lakukan. Lokasi dan subjek penelitian berada di Kampung Bojong, Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Saya melakukan penelitian ini di salah satu madrasah ibtidaiyah bernama MIA Salab. Nah, di sana saya melakukan uji terbatas pada 5 orang siswa di kelas 1A dan melakukan uji coba luas pada 15 orang siswa kelas 1A dan kelas 1B. Nah, pada penelitian ini saya memilih beberapa siswa yang telah dipilihkan oleh guru atau wali kelasnya yang memang harus ditingkatkan kemampuan membaca permulaannya. Nah, instrumen penelitian yang saya pakai dalam penelitian ini adalah yang pertama, saya melakukan wawancara kepada guru di MIA Salab untuk mengetahui perkembangan kemampuan membaca permulaan di kelas 1 itu seperti apa. Kemudian saya juga melakukan observasi bagaimana kemampuan membaca di kelas 1. Nah, yang ketiga, saya menyiapkan sebuah angket, kemudian dilakukan juga tes, dan ada dokumentasi juga. Nah, berikut hasil validasi produk yang saya lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, saya melakukan validasi ahli media kepada Ibu Rosita, SPDGR. Pada validasi ahli media ini mendapatkan kriteria sebanyak 97,78% atau saya bulatkan menjadi 97%. Nah, sesuai dengan skala Likert bahwa kriteria 97% itu menunjukkan
media yang saya kembangkan itu sangat baik atau sangat layak. Nah, untuk selanjutnya itu ada validasi ahli materi. Saya mengajukan 15 indikator kepada ahli materi yang dilakukan oleh Ibu Siti Rosidah. Nah, kriteria yang didapat pada ahli materi ini adalah presentasenya sebanyak 84%. Nah, 80% ini menunjukkan bahwa materi yang saya gunakan itu layak. Selanjutnya, saya melakukan juga validasi ahli praktisi dengan validator Ibu Emi SPD. Nah, hasil dari ahli praktisi ini presentasenya adalah 92%. Nah, 92% ini merupakan angka yang tinggi yang menunjukkan bahwa ahli praktisi menilai produk saya itu, pengembangan produk saya itu sangat baik. Nah, di sini juga ada respon siswa terhadap media yang saya kembangkan. Pada uji terbatas, persentase atau presentase dari respon siswa itu mendapatkan hasil 87%. Nah, pada uji luas itu mendapatkan poin sebanyak atau presentase sebanyak 89%. Dari kedua uji coba ini dapat disimpulkan bahwa respon siswa itu sangat baik terhadap media yang saya kembangkan. Kemudian untuk selanjutnya kita ingin mengetahui efektivitasan produk yang saya kembangkan dengan beberapa uji yang dilakukan menggunakan SPSS dengan nilai pretest dan posttest yang saya lakukan. Yang pertama, saya menguji normalitas. Nah, pada uji normalitas ini saya melakukan 2 kali pengujian. Yang pertama pada uji coba terbatas dan yang kedua pada uji coba luas. Dapat kita lihat pada tabel yang pertama, pada uji coba terbatas itu nilai signifikansinya 0,899 pada pretest dan 0,180 pada posttest. Sesuai dengan hasil pengambilan keputusan bahwa apabila hasil uji normalitas di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang beredar itu berdistribusi normal. Nah, pada uji coba luas saya juga mengecek uji normalitasnya dan didapatkan hasil signifikansi pada pretest 0,589 dan pada posttest 0,325. Semua hasil signifikansi itu nilainya di atas 0,05 sehingga keduanya dapat disimpulkan berdistribusi normal ya datanya. Tidak hanya uji normalitas saja, saya juga menguji homogenitas pada produk saya. Nah, pada uji coba terbatas itu nilai signifikansinya 0,792. Nah, pada uji coba luas itu 0,155 atau 0,155. Nah, sama ya pengambilan keputusannya juga apabila nilai signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan atau dapat diambil keputusan data yang saya dapatkan dalam uji coba terbatas maupun luas itu sama atau homogen. Yang ketiga, saya juga menguji sampel purity test pada uji coba terbatas maupun uji coba luas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak pada penelitian yang saya lakukan ini. Dasar pengambilan keputusan dari uji t-test ini adalah apabila nilai signifikansi totalnya di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan ini memiliki pengaruh. Nah, dapat dilihat dari tabel
ke satu maupun kedua itu nilai signifikansi tutelnya sebesar 0,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian yang saya lakukan ini memiliki pengaruh seperti itu. Yang keempat, saya juga melakukan uji N-gen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penelitian yang saya lakukan ini. Nah, pada dasar pengambilan keputusan N-gen ini, apabila nilai rata-ratanya di bawah 0,7 atau di atas 0,7, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Nah, apabila nilai rata-ratanya 0,3 sampai dengan 0,7, maka penelitian ini memiliki tingkat atau pengaruh sedang. Nah, selanjutnya apabila di bawah 0,3, maka penelitian ini memiliki pengaruh rendah. Pada tabel pertama dapat dilihat pada nilai min itu mendapatkan hasil 0,8. Itu dilakukan pada uji coba terbatas. Maka dapat disimpulkan bahwa pada saat uji terbatas pengaruh yang dihasilkan dari penelitian ini sangat tinggi, atau produk yang saya gunakan itu memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Nah, pada uji coba luas itu nilai rata-ratanya adalah 0,6402 atau di bawah 0,7. Nah, itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan pada uji coba luas ini memiliki pengaruh sedang. Mengapa seperti itu? Karena salah satu kelemahan dari produk yang saya gunakan itu salah satunya tidak bisa digunakan pada saat uji coba luas atau kelompok yang besar. Nah, flashcard yang saya gunakan itu sangat berpengaruh apabila dilakukan pada kelompok kecil, sehingga ketika saya melakukan uji terbatas, nilai min N-gennya itu berada di 0,64 ya, yang berarti pengaruhnya sedang. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah penelitian menghasilkan sebuah produk berupa kartu baca atau flashcard berbantuan aplikasi Canva. Dapat dilihat di bawah merupakan gambar flashcard yang sudah saya kembangkan. Yang kedua, kelayakan penggunaan produk diperoleh dari validasi media, materi, dan praktisi. Kemudian yang ketiga, respon siswa terhadap media ini sangat baik, terbukti dari presentasi yang didapatkan dari respon siswa pada uji terbatas maupun uji luas. Yang keempat, penggunaan media flashcard terbukti dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Baik, mungkin pemaparan saya cukup sampai di sini, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.